Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Juga aktifkan tombol lonceng agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Bab 5. Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Komitmen untuk bangsa dan tanah air Indonesia diikrarkan para pemuda dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Sumpah Pemuda menjadi sangat penting dalam sejarah bangsa Indonesia karena telah menjadi penegas arah perjuangan bangsa Indonesia. Begitu besarnya peran pemuda Indonesia dalam mencapai kemerdekaan sepatutnya dipahami oleh generasi penerus bangsa. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. 1. Peran perjuangan pemuda dalam organisasi kepemudaan. Isi Sumpah Pemuda. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia. Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Peristiwa sejarah Sumpah Pemuda atau Sumpah Pemuda merupakan suatu pengakuan dari pemuda-pemudi Indonesia yang mengikrarkan satu tanah air, satu bangsa dan satu bahasa. Sumpah Pemuda dibacakan pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 hasil rumusan dari Kerapatan Pemuda-Pemudi atau Kongres Pemuda II Indonesia yang hingga kini setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Pada tahun 1908, bangsa Indonesia mulai bangkit. Berdirinya Budi Utomo mendorong bermunculannya organisasi pemuda, seperti berikut. 1. Trikoro Darmo. Trikoro Darmo didirikan oleh R. Satimanwiryo Sanjoyo, DKK, di gedung STOVIA Jakarta pada tahun 1915. Trikoro Darmo merupakan cikal bakal Jong Java. Trikoro Darmo memiliki 3 visi mulia, yaitu, sakti berarti kekuasaan dan kecerdasan, budi berarti bijaksana, dan bakti berarti kasih sayang. Visi ini kemudian dikembangkan dalam 3 tujuan Trikoro Darmo sebagai berikut. Mempererat tali persaudaraan antar siswa-siswi Bumi Putra pada sekolah menengah dan kejuruan. B. Menambah pengetahuan umum bagi anggotanya. C. Membangkitkan dan mempertajam peranan untuk segala bahasa dan budaya. Dalam kongres pertamanya di Solo pada tanggal 12 Juni tahun 1918, Trikoro Darmo mengubah namanya menjadi Jong Java. Kongres juga menetapkan perubahan haluan organisasi, dari semula organisasi non-politik menjadi organisasi politik. Pada kongres selanjutnya di tahun 1926, Jong Java menyatakan dalam anggaran dasarnya hendak menghidupkan rasa persatuan seluruh bangsa Indonesia. 2. Jong Sumatera Nenbon. Organisasi Kepemudaan Persatuan Pemuda Pelajar Sumatera atau Jong Sumatera Nenbon, didirikan pada tahun 1917 di Jakarta. Pada kongres ketiga, Jong Sumatera Nenbon melontarkan pemikiran Moh Yamin, yaitu anjuran agar penduduk Nusantara menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan bahasa persatuan. Jong Sumatera Nenbon melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Moh Hatta, Moh Yamin, dan Bahder Johan. 3. Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Celebes. Jong Ambon didirikan pada tahun 1918. Selanjutnya, antara tahun-tahun 1918 sampai tahun 1919 berdiri Jong Minahasa dan Jong Celebes. Salah satu tokoh yang lahir dari Persatuan Pemuda Minahasa adalah Samratulangi. Organisasi pemuda lainnya yang bergerak untuk mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka adalah Sekar Rukun, 1919, Jong Betawi, 1927, dan Jong Bataksbon, 1925. Semua organisasi di atas nantinya mendorong lahirnya Sumpah Pemuda. Pada tahun 1926, berbagai organisasi kepemudaan menyelenggarakan Kongres Pemuda I di Yogyakarta. Kongres Pemuda I telah menunjukkan adanya kekuatan untuk membangun persatuan dari seluruh organisasi pemuda yang ada di Indonesia. Kongres Pemuda I berhasil merumuskan dasar-dasar pemikiran bersama. Kesepakatan itu meliputi 2 hal berikut. Cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita semua pemuda Indonesia, dan B. Semua perkumpulan pemuda berdaya upaya menggalang persatuan organisasi pemuda dalam satu wadah. Hasil kesepakatan ini mampu meningkatkan kemajuan yang mendukung arti pentingnya kesatuan dan persatuan antar organisasi pemuda.
Kongres Pemuda II, atau dikenal sebagai Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928, dilaksanakan dalam 3 sesi di 3 tempat berbeda oleh penggagasnya, Organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, PPPI, yang beranggotakan pelajar dari seluruh wilayah Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh berbagai wakil organisasi kepemudaan, yaitu Jong Java, Jong Batak, Jong Celebes, Jong Sumatera Nenbon, Jong Islamia Tenbon, Jong Ambon, dan lainnya serta pengamat dari pemuda Tionghoa seperti Kui Tiam Hong, John Lau Choan Hock, Oi Kai Siang, dan Choi Jien Kui. Rapat pertama, Sabtu, tanggal 27 Oktober tahun 1928, di Gedung Katolieke Jongenlingenbon, KJB, Waterloo Plain dulu Lapangan Banteng. Kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Muhammad Yamin menyampaikan tentang arti dan hubungan persatuan dan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia yaitu sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan, dan kemauan. Rapat kedua, Minggu, tanggal 28 Oktober tahun 1928, di Gedung OS Java Bioskop, membahas masalah pendidikan. Kedua pembicara, Purnomo Welan dan Sarmidi Mangoen Sarkoro, berpendapat bahwa anak harus mendapat pendidikan kebangsaan, harus pula ada keseimbangan antara pendidikan di sekolah dan di rumah. Anak juga harus dididik secara demokratis. Pada rapat penutup, di Gedung Indonesia Club Gebou di Jalan Kramat Raya 106, Sunario menjelaskan pentingnya nasionalisme dan demokrasi selain gerakan kepanduan. Ramelan mengemukakan, gerakan kepanduan tidak bisa dipisahkan dari pergerakan nasional. Rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Sunario, sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian dijelaskan secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Dalam peristiwa Sumpah Pemuda yang bersejarah tersebut, diperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia untuk yang pertama kali yang diciptakan oleh W.R. Supratman. Lagu Indonesia Raya dipublikasikan pertama kali pada tahun 1928 pada media cetak Surat Kabar Sinpo dengan mencantumkan teks yang menegaskan bahwa lagu itu adalah lagu kebangsaan. Para pemuda keturunan Arab yang dimotori oleh Arbaswedan melaksanakan kongres di Semarang dan menyatakan Sumpah Pemuda Keturunan Arab. Sumpah ini dilakukan oleh pemuda-pemuda peranakan Arab pada tanggal 4-5 Oktober tahun 1934. 2. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Semangat Sumpah Pemuda mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 ketika Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sejak itu, Indonesia yang terdiri atas berbagai etnis, agama, dan golongan menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada setelah kemerdekaan bangsa Indonesia diraih. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan hancur apabila bangsa Indonesia tidak lagi memiliki semangat bertanah air satu, berbangsa satu dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda dapat dijabarkan dalam nilai-nilai berikut ini. A. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu. Tanah Indonesia. Tanah Indonesia adalah seluruh wilayah Indonesia baik di darat dan di laut. Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki luas wilayah daratan dan lautan sebesar 5.180.053 km persegi. Wilayah yang luas ini menempatkan Indonesia sebagai negara terluas ketujuh di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, Cina, Brasil, dan Australia. Menurut letak astronomi, Indonesia terletak pada 6 derajat Lu, lintang utara, 11 derajat LS, lintang selatan, dan antara 95 derajat BT, bujur timur, 141 derajat BT, bujur timur. Indonesia disebut juga Nusantara. Nusantara berarti kepulauan yang terpisahkan oleh lautan. Jumlah kepulauan yang dimiliki Indonesia sebanyak 13.466 pulau.
B. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu. Bangsa Indonesia. Pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari paham kebangsaan. Paham kebangsaan disebut juga kesadaran berbangsa. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa. Berawal dari hasrat ingin bersatu penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada saat Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. C. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan. Bahasa Indonesia. Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia berhasil menjadi alat komunikasi untuk membangkitkan dan menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan dalam mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan, tetapi juga sebagai bahasa pengantar pada jenis dan jenjang pendidikan, sebagai bahasa perhubungan nasional, terutama dalam kaitannya dengan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional, sebagai sarana pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional,